Di dunia otomotif, banyak sekali jenis mobil dan jenis mesin. Dan mesin dan mobil yang berbeda tersebut juga memiliki produsen yang berbeda, mulai dari yang dari Asia sampai ke Amerika. Untuk mobil Asia, yang paling terkenal adalah mobil-mobil sport JDM tahun 90-an dari Jepang, seperti Toyota Supra MK4, Nissan Skyline GT-R, dan lainnya. Sedangkan untuk mobil buatan Amerika terkenal dengan suara dan tampilannya yang sangat berotot, yang biasa kita sebut dengan muscle car. Walaupun ada banyak tipe mobil muscle car yang dibuat oleh pabrikan Amerika, namun ada satu mobil ikon yang mampu menggetarkan hati dan memacu adrenalin. Dia adalah Dodge Viper. Sebenarnya, ide untuk Dodge Viper dimulai dengan satu percakapan antara kepala desain Chrysler yaitu Tom Gale dan presidennya yaitu Robert A. Lutz pada tahun 1988. Jadi, kala itu ketika Gale berjalan melewati kantor Lutz, Presiden Chrysler memanggilnya masuk, dan Lutz memiliki sebuah ide. Idenya adalah dia ingin memulai sebuah proyek yang seperti Shelby Cobra yang telah direvitalisasi. Setelah ide diutarakan, kemudian ide tersebut langsung digodok. Dan setelah matang, akhirnya Gale langsung mulai bekerja untuk mengimplementasikan visi Lutz untuk mobil 2 tempat duduk yang terinspirasi dari mobil sport klasik tahun 1960-an. Seperti Shelby Cobra dan Jaguar E-Type. Mobil ini juga harus memiliki gearbox manual dan mesin yang sangat bertenaga. Ditambah kebetulan juga kala itu Lamborghini sedang dimiliki oleh Chrysler. Dengan kondisi begitu, tentu aja Gale mengajak Lamborghini untuk membantu desain eksterior dan mesin mobil ide ini. Salah satu tantangan utama dalam membuat mobil sport yang sangat bertenaga ini adalah mengakomodasikan mesin V10 di dalam mobil. Yang mana tim di Chrysler menginginkan mesin V10 untuk menggerakkan Viper mereka, karena mesin ini akan membedakan mobil ini dari yang lain dan memberikan proporsi yang heroik. Pada dasarnya mereka ingin Viper tidak seperti mobil lain yang ada di pasaran saat itu, dan pada saat itu agak sulit untuk mendapatkan mesin V10, karena tidak banyak alasan teknis untuk jenis mesin tersebut. Namun dengan kondisinya yang ada, akhirnya mereka dapat menemukan solusinya sendiri, yang mana Chrysler menggunakan unit mesin 8 liter blok besi yang sebenarnya dirancang untuk digunakan di masa depan dalam truk pick-up mereka. Namun karena dengan tidak adanya mesin lain, akhirnya mereka menggunakannya, dan Chrysler mendesain ulang dan mengubahnya menjadi mesin blok aluminium yang ringan. Dengan mesin yang sudah diketahui dan tim yang luar biasa yang mengerjakan semua bagian mobil, mobil ide ini pun lahir dengan nama Viper. Generasi pertama Dodge Viper memulai debutnya pada tahun 91. Tetapi uniknya, Chrysler tidak menawarkan mobil ini kepada masyarakat umum. Jadi sebagai gantinya, 2 model praproduksi berfungsi sebagai mobil balap Indianapolis 500. Kenapa demikian? Ya, Viper seharusnya tidak memulai debutnya hingga tahun 92. Jadi sebelum dijual, mobil ini hanya digunakan di trek balap dan dipamerin aja. Namun hanya dengan mobil konsep Viper aja, mobil ini dapat menghasilkan sejumlah besar minat publik setelah dipamerkan. Dan akhirnya, sesuai dengan rencana awal, Viper pun dijual untuk masyarakat umum pada tahun 92. Mobil yang diluncurkan pada tahun 92 dikenal sebagai generasi SR1 dari Dodge Viper, dan mobil ini ditampilkan kepada publik di Detroit Auto Show tahun 92 dengan model yang secara resmi disebut RT10. Kenapa nama resminya ya RT10? Ya karena Chrysler mendesain Viper sebagai mobil performa, dan mobil ini tidak dilengkapi dengan banyak badge dari Dodge dan juga klakson. Selain itu, mobil ini juga tidak ada AC dan kunci pintu. Boro-boro kunci pintu, gagang pintu aja nggak ada di mobil ini. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada airbag di mobil ini. Kenapa mereka melakukan hal ini? Ya intinya, Chrysler ingin menekan bobotnya. Kemudian dari segi desain, mobil ini juga mengusung konsep desain yang ramping dan minimal, dengan atap yang terbuat dari kanvas yang dapat dilepas. Selain itu, di mobil ini juga tidak ada jendela permanen, yang mana jendela-jendelanya hanya terbuat dari vinil, yang bisa dibuka dan ditutup dengan resleting. Dengan kurangnya kenyamanan tertentu di dalam mobil ini seperti mengirimkan pesan yang jelas bahwa mobil ini tidak dimaksudkan sebagai kendaraan standar, dan mobil ini hanya dibuat untuk kecepatan. Namun ya di balik itu semua, secara keseluruhan mobil ini tetap memiliki beberapa kenyamanan, seperti ada sistem audio dan jam istimewa yang terpasang pada pemutar kaset stereo AM/FM. Selain itu, di mobil ini, pembeli akan menemukan karpet interior dan kursi bucket sport yang dapat disesuaikan yang terbuat dari kulit. Kemudian pada model-model selanjutnya dari generasi ini, pembeli bahkan dapat memilih opsi hardtop untuk menggantikan atap kanvas. Dan pembeli juga dapat membeli sistem suspensi performa yang dapat disesuaikan. Kemudian, daya tarik utama mobil ini tentunya mesinnya, yang mana mesin Viper V10 8 liter ini memiliki output tenaga 400 horsepower dengan torsi 450 pound-feet.
Ya bisa dibilang dengan semua tenaga di belakangnya, mobil ini ya bisa terbang. Selain mesinnya yang menjadi daya tarik, rangka mobil ini juga memiliki nilai yang luar biasa, yang mana mobil ini menggunakan sasis tubular. Dengan sasis tubular ini tentu aja dapat membantu kecepatan dan tenaga mobil, sehingga dapat memberikan bodi yang ringan. Tetapi walaupun mobil ini ngebut, sayangnya mobil ini juga tidak memiliki rem anti-lock dan kontrol traksi. Dengan demikian, mobil ini tidak memiliki alat bantu pengemudi modern yang biasa digunakan oleh para pengemudi. Ya deg-degsar juga sih menggunakan mobil ini kalau di jalan raya ngebut-ngebut. Ya gimana nggak deg-degan? Dengan bobot yang lebih ringan dan mesin yang bertenaga, SR1 dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 5 detik aja. Dan juga dapat menempuh jarak seperempat mile hanya dalam waktu lebih dari 13 detik. Dan mobil ini memiliki top speed di 257 km per jam. Cukup kencang untuk mobil tahun segitu. Tapi ya sayangnya, balik lagi nih, karena nggak ada alat bantu mengemudi, handling mobil ini bisa jadi sedikit sulit. Meskipun mobil ini memiliki velg aluminium berdiameter lebih besar, namun tetap aja sulit dikendarai pada kecepatan tinggi. Jadi pengemudi yang belum berpengalaman mungkin ingin menjauhi generasi ini. Ditambah beberapa pengemudi melaporkan mereka juga terbakar oleh knalpot samping yang ditempatkan di bawah pintu saat keluar dari mobil ini. Cukup mengerikan emang ini mobil. Dan mobil mengerikan ini dijual dari tahun 91 hingga 95 dengan sedikit perubahan. Kemudian setelah penjualan yang bisa dibilang ya oke-oke aja, akhirnya tim di Chrysler memutuskan bahwa mereka ingin mencoba hal baru dan memberikan yang terbaik dengan versi baru Viper dengan mengeluarkan generasi keduanya pada tahun 96 dengan kode SR2. Untuk Viper generasi baru ini langsung menampilkan beberapa desain yang lebih modern dan pembaruan lainnya. Dan karena ini adalah Viper, maka tenaga yang dihasilkan juga akan lebih besar. Walaupun tenaganya lebih besar, tapi mesin ini tetap menggunakan nama yang sama, yaitu RT10. Untuk model awal yang ditawarkan pada tahun 96 masih dilengkapi dengan pipa knalpot samping yang berpotensi berbahaya. Tetapi pada pertengahan tahun 96 juga, pipa knalpot tersebut sudah dihilangkan. Dan pipa knalpot tersebut digantikan dengan knalpot tunggal di bagian belakang. Tapi karena knalpot keluar melalui dua pipa knalpot di tengah, tekanan balik mobil ini menjadi berkurang. Yang mana ini berpengaruh kepada peningkatan horsepower. Jadi dengan model knalpot ini, mobil ini dapat mengeluarkan 410 horsepower dengan torsi 488 pound-feet. Selain itu, terdapat ada beberapa perubahan lain yang memisahkan mobil ini dari generasi pertamanya. Sebagai contoh, Viper generasi kedua memiliki jendela kaca yang dapat digeser dan juga Dodge mengubah velg palang 3 generasi sebelumnya menjadi velg palang 5. Kemudian pada akhir tahun 96, Dodge akhirnya merilis salah satu varian lainnya nih, yaitu Viper GTS Coupe yang hadir dengan tenaga yang lebih besar dari RT10. GTS memiliki 450 horsepower dan torsi 490 pound-feet. Dengan semua tenaga ini, kecepatan tertinggi mobil ini menjadi 280 km per jam dan dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu hampir 4,5 detik. Selain tenaga GTS yang luar biasa, mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang tidak ditemukan pada RT10 pada awalnya. Saat pertama kali diluncurkan, GTS dilengkapi dengan jendela kaca samping, gagang pintu eksterior, airbag, dan AC. Tetapi pembeli tidak memiliki pilihan dalam transmisi karena Dodge hanya menawarkan transmisi manual 6 percepatan. Selain itu, GTS juga memberikan tampilan berbeda dari jenis Viper lainnya karena coupe ini menampilkan kap mesin yang melengkung dan panjang. Ventilasi samping dan tengah kap mesin juga dilengkapi dengan air scoop. Atapnya juga hadir dengan dua Gournay bubbles yang memberikan ruang kepala yang lebih luas bagi pengemudi. Dan untuk membuat kendaraan ini lebih menonjol, Dodge memastikan fendernya berukuran besar dengan ventilasi yang terletak di belakang roda. Selain itu, Dodge juga menambahkan spoiler ekor bebek di bagian belakang mobil yang berfungsi untuk membedakan GTS dari versi lainnya dan memberikan beberapa manfaat kinerja. Kemudian pada tahun 97, seluruh mobil generasi kedua ini mulai menawarkan airbag dan power window. Lalu pada tahun 98, Dodge memberikan beberapa pembaruan pada kedua pilihan Viper, seperti manifold knalpot yang lebih ringan, camshaft yang telah direvisi, dan airbag generasi kedua. Dan pada tahun 2000, Dodge memperbaiki rangka RT10 dan memberikan piston hyperthetic yang lebih ringan. Kemudian pada tahun 2001, Dodge juga menambahkan sistem pengereman anti-lock. Namun sayangnya, dengan beberapa pembaruan yang ada, akhirnya mobil ini harus berakhir di tahun 2002. Namun dengan berakhirnya mobil ini diproduksi bukan berarti mobil ini disuntik mati, melainkan diberikan penyegaran kembali, yang mana Dodge mengeluarkan generasi ketiganya pada tahun 2003. Dodge merilis Viper SRT10 yang sepenuhnya baru. Untuk memisahkan generasi Viper ini dari dua generasi sebelumnya, tim Viper secara signifikan merombak SRT10.
Mobil ini menampilkan bodywork yang jauh lebih tajam-tajam sudutnya, sehingga memberikan penampilan yang lebih modern. Selain itu, tim juga menurunkan bobot sasis dan meningkatkan kekakuannya. Awalnya, Dodge hanya menawarkan SRT10 dalam gaya convertible 2 pintu, dan hanya dilengkapi dengan transmisi manual Tremec T56 6 kecepatan. Selain itu, penampilan Dodge Viper yang dibenahi sesuai dengan kekuatannya yang luar biasa. Mesin 8 liter sebelumnya juga digantikan oleh mesin 8,3 liter, yang mana mesin SRT10 yang telah di-upgrade ini dapat menghasilkan 500 horsepower dan torsi 525 pound-feet. Dengan semua perubahan ini, mobil ini mampu melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 3,9 detik aja dan menyelesaikan 1/4 mile dalam waktu kurang dari 12 detik. Dan mobil ini juga dapat mencapai kecepatan tertinggi di 305 km per jam. Mobil ini benar-benar udah jadi monster banget. Kemudian, Dodge juga menawarkan versi coupe 2 pintu dari Viper pada tahun 2006. Coupe ini dilengkapi dengan beberapa fitur desain khas GTS, seperti lampu belakang dan bentuk atap ganda. Dengan ada opsi ini, akhirnya pembeli dapat memilih SRT10 Coupe dengan warna eksterior biru GTS yang ikonik dengan garis-garis putih. Kemudian bersamaan dengan perubahan desain pada SRT10 Coupe, mobil ini juga hadir dengan mesin yang lebih bertenaga dibandingkan dengan versi convertible-nya. Mobil ini mampu menghasilkan 510 horsepower dan torsi 535 pound-feet. Mobil coupe ini mampu melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam 4,2 detik dan dapat mencapai kecepatan 1/4 mile dalam 12,2 detik. Tapi sayangnya, setelah mobil ini keluar, tidak ada Viper baru yang dibuat untuk model tahun 2007. Jadi setelah vakum selama 1 tahunan, pada tahun 2008 akhirnya generasi keempat dari Dodge Viper dirilis. Generasi baru ini diberi nama ZB2 dan hadir dengan beberapa fitur dan perubahan baru. Salah satunya penambahan desain utama pada SRT10 yang direventilasi, dengan menambahkan penutup mesin berventilasi di bagian depan mobil. Selain perubahan pada eksterior ini, tidak ada banyak penyesuaian penting pada eksterior mobil, karena sebagian besar fitur desain ulang bersifat mekanis. Kemudian, jika ada generasi baru Dodge Viper, berarti mesin akan juga menjadi lebih baru dan lebih baik, yang mana tim Dodge mengubah dari mesin 8,3 liter generasi sebelumnya menjadi mesin V10 8,4 liter. Mesin baru ini menawarkan 600 horsepower dan torsi 560 pound-feet. Dengan mesin ini, mobil ini dapat mencapai kecepatan tertinggi di 325 km per jam dengan waktu 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Dalam pengujian di track, Dodge Viper dapat mencapai jarak 1/4 mile hanya dalam waktu 11,6 detik. Kenapa mesin ini bisa sangat powerful? Ya karena Dodge melakukan penambahan katup yang lebih besar di mesin ini dan aliran udaranya dibuat lebih baik. Kemudian kontrol mesin elektronik juga di-upgrade, yang mana ini dapat menambahkan daya pemrosesan yang jauh lebih besar dan pengontrol yang memantau posisi silinder dan crankshaft. Selain itu, tim di Dodge juga meningkatkan suspensi, menambahkan shock valving baru, anti-roll bar, dan springs. Satu-satunya kritik terhadap Dodge Viper generasi ini hanyalah penempatan knalpot crossover di bawah kursi oleh tim desain, yang mana penempatan ini menyebabkan banyak panas yang masuk ke dalam kokpit. Kemudian setelah 3 tahun vakum, akhirnya Dodge mengeluarkan generasi kelima atau yang terakhir sampai saat ini. Dodge Viper generasi kelima hadir pada tahun 2013. Mobil ini menampilkan tenaga yang lebih besar dan kembalinya varian GTS. Jadi dengan kembalinya GTS, pembeli dapat memilih varian GTS atau SRT Viper. Dan tentu aja, ada beberapa perbedaan antara kedua model tersebut. Dengan salah satu yang paling menonjol adalah SRT yang memiliki 2 ventilasi fungsional di kap mesin dan GTS yang memiliki 6 ventilasi. SRT Viper hadir dengan beberapa fitur unik yang meningkatkan kenyamanan pembeli. Dan pengemudi dapat menikmati layar sentuh berukuran 8,4 inci dan sistem surround Alpine. Selain itu, di mobil ini sekarang sudah menjadi lebih manusiawi, yang mana mobil ini akhirnya memiliki cruise control, keyless entry, power seat, dan kursi pemanas yang disertai sebagai pilihan untuk kendaraan. Kemudian untuk varian SRT Viper GTS hadir dengan bezel rem parkir, outlet aviasi, jok kulit, aksen warna di beberapa area, dan kursi balap sabelt yang menampilkan shell fiberglass dan Kevlar. Mobil ini juga memiliki velg palang 6 yang terbuat dari aluminium tempa, kap mesin dan atap berbahan serat karbon, panel pintu aluminium, bezel pemindah jendela, dan alas shifter base. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika ada Viper baru, pasti akan ada upgrade di dalam mesinnya, yang mana mobil ini menggunakan mesin V10 8,4 liter pada kedua model ini, yang dapat menghasilkan tenaga hingga 640 horsepower dan torsi 600 pound-feet. Dan pada tahun 2015, Dodge meningkatkan mesin menjadi 645 horsepower.
Dan Viper generasi kelima hadir dengan transmisi manual Tremec TR6060 6 percepatan. Tapi sayangnya mobil monster generasi kelima ini tidak dapat menghasilkan penjualan yang tinggi. Dan pada tahun 2013, produksi Viper dikurangi sepertiganya dan kemudian dihentikan selama beberapa bulan. Dengan kondisi tersebut, beberapa orang percaya bahwa kurangnya angka penjualan yang kuat menyebabkan penghentian produksi Viper setelah tahun 2017. Dan ada juga yang berpendapat bahwa mobil ini tidak dilanjutkan karena Dodge tidak dapat mendesain ulang untuk memenuhi peraturan keselamatan yang mengharuskan adanya airbag di bagian samping. Namun ya, walaupun mobil ini sudah disuntik mati pada tahun 2017, tapi mobil-mobil tersebut dapat dikenang dan masih bisa dikendarai sampai saat ini. Bagaimana nih menurut kalian? Generasi mana yang terbaik menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.